definisi dan hukum Raoult ya. Minggu depan kita belajar tentang hukum Henry. Oke. Oke. Jadi kalau kalian mendengar kata larutan, apa yang ada di benak kalian? Kalau misalnya kita dengar kata larutan. Dua zat yang tercampur, Mem. Dua zat yang tercampur ya. Nah, dua zat yang tercampur. Nah, berarti kalau larutan itu definisinya adalah zat yang bercampur tetapi dia harus homogen. Ya. Jadi kata kuncinya di sini dia homogen. Nah, campuran zat yang komposisinya uniform dan homogen. Nah, kalau larutan itu berarti kan dia ada pelarutnya, ada yang terlarut. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, pelarutnya itu kita namakan solvent, kan? Nah, sementara yang terlarut itu solut. Ya, solut. Nah, biasanya si solvent ini dia lebih banyak jumlahnya. Dia komponen yang lebih banyak. Nah, sementara yang solut ini, yang terlarut ini dia lebih sedikit jumlahnya. Ya, lebih sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya ginilah, kalau kalian misalnya iseng, kalian mau melarutkan garam, ya, biasanya kan dikit aja pun garamnya, nah, tapi airnya banyak, nah, sudah homogen dia gitu. Jadi makanya solvent ini ya media yang melarutkan, nah, komponennya jumlahnya lebih besar. Nah, sementara solut itu dia dilarutkan, zat yang dilarutkan dan komponennya dia lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Nah, ini contohnya. Ini kan ada gambar saya buat contoh, ya kan? Nah, dia kalau kalian lihat di sini kelihatan nggak? Kelihatan dengan jelas nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kan dia warnanya warna purple kan? Nah, jadi berarti kita tahu dia ada campuran di situ, ya, karena dia ada warnanya di situ. Nah, persyaratan campuran itu dia juga harus stabil gitu. Nah, maksudnya stabil apa? Ketika kita mencampurkan itu dia sepanjang waktu dia tidak berubah gitu. Misalnya kalau garam kita larutkan asalkan tidak menguap solvennya, ya kan tetap aja dia menjadi larutan garam gitu. Nah, jadi dia harus stabil. Nah, ini juga ada contohnya kalau gula gitu ya. Nah, larut di dalam air, nah dia itu harus bertahan dari waktu yang tidak terbatas atau gula tidak mengendap. Jadi tidak ada endapan yang terjadi gitu ya. Nah, itulah dia kalau larutan. Jadi dia selain dia ada solvent, ada solut, dia homogen atau uniform ya. Tapi dia juga harus stabil. Harus stabil. Nah, kita lihat di sini ada tabel. Tabel yang pertama ini ada types of solutions. Jadi jenis dari larutan gitu ya. Nah, ternyata jenis larutan itu tidak melulu harus padatan dan cairan. Kalau kalian perhatikan di sini kan tidak hanya melulu padatan dan cairan, tapi gas dan gas itu bisa juga disebut sebagai larutan. Ya. Gas dan liquid itu juga bisa. Bahkan liquid dan liquid. Jadi tidak melulu hanya misalnya seperti tadi saya sebutkan garam dilarutkan dalam air. Nah, jadi larutan itu tidak hanya padatan, zat padat kita campur dengan zat cair, tapi bisa juga gas dengan gas. Nah, contohnya misalnya kalau solventnya, yang berarti dia yang komposisinya lebih banyak, yang melarutkan dia nitrogen. Nah, solutnya berarti kan yang lebih sedikitnya itu oksigen. Nah, udara kita itu
adalah contoh dari larutan. Ya. Jadi udara kita ini contoh dari larutan. Makanya kan nanti kita ada belajar koloid gitu kan. Nah, udara itu kan yang kalau misalnya kabut itu kan koloid kan. Nah, dia ternyata bagian dari larutan juga. Oke. Nah, ada juga gas dengan liquid. Nah, berarti gas dengan cairan. Nah, gas dengan cairan itu misalnya pelarutnya adalah air. Nah, pelarutnya air, sementara yang terlarutnya adalah karbon dioksida. Ya, berarti solvennya adalah cairan, sementara solutnya yang terlarutnya itu adalah karbon dioksida. Nah, itu juga ada larutan. Nah, contohnya apa? Soda pop, Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu kan kalau kalian misalnya beli Coca-Cola gitu, kalian buka gitu kan ada gitu kan keluar kan? Ataupun kalau kalian minum Coca-Cola membuat kalian bersendawa gitu kan ya. Kenapa? Karena itu adalah contoh larutan di mana si solvennya adalah air, tetapi solutnya adalah gas karbon dioksida. Ya, soda pop. Ada juga liquid dengan liquid. Ya, larutan itu ada juga campuran liquid dengan liquid. Contohnya apa? Contohnya kalau kita campur air dengan etilen glikol, ya, etilen glikol. Jadi dulu-dulu kan kalian waktu kimia umum ada belajar sifat koligatif, ya kan? Sifat koligatif itu penurunan titik beku, kenaikan titik beku, gitu-gitu ya. Nah, jadi ini water dengan etilen glikol ini bisa digunakan sebagai antifreeze. Antifreeze. Nah, si antifreeze ini adalah contoh dari larutan yang merupakan campuran antara liquid dengan liquid. Ya, campuran antara liquid dengan liquid. Nah, terakhir itu adalah solid dengan liquid, berarti padatan dengan cairan. Nah, padatan dengan cairan itu ya contohnya air dengan garam. Nah, apa contoh sehari-hari? Contoh sehari-hari adalah air laut. Jadi air laut itu adalah larutan. Karena air laut merupakan campuran dari garam dengan air. Dan juga mungkin beberapa mineral yang lain. Nah, jadi makanya kalian harus membuka pemikiran kalian bahwa larutan itu tidak melulu solid dengan liquid, ya, tidak melulu padatan dengan cairan, tetapi juga bisa gas dengan gas, gas dengan cairan, atau bahkan cairan dengan cairan. Nah, jadi ada contoh-contohnya seperti udara, ya, baru Coca-Cola, antifreeze, air laut. Ini adalah contoh-contoh dari larutan. Nah, baru karena ini pelajaran kimia fisika ya, kimia fisika larutan. Nah, berarti kalau kita belajar kimia fisika larutan harus ada termodinamikanya gitu ya. Nah, berarti ketika kita membentuk larutan itu sebenarnya ada perubahan energi. Nah, perubahan energi itu kita sebut entalpi larutan, ya, atau delta H sol, delta H solution, ya. Nah, berarti kalau kita melihat pembentukan larutan dari sisi termodinamika, ya, dia itu ada 3 tahapan, ya, 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pemutusan gaya intermolekuler partikel solut. Jadi partikel solut itu ada mungkin antar partikelnya itu ada gaya intermolekuler. Nah, sebelum membentuk larutan dia harus diputuskan dulu. Ya. Nah, kedua, pemutusan gaya intermolekuler partikel solvent. Yang berarti pelarutnya itu pun gaya antar partikel pada pelarut tersebut harus diputuskan. Nah, baru tahapan terakhir adalah interaksi solvent dengan solut. Nah, berarti antara si pelarut dengan zat yang terlarut akhirnya ada interaksi sehingga akhirnya terjadilah larutan. Ya. Nah, ini kan dalam kurung ada endotherm, exotherm, ya. Nah,
Apa maksudnya ini menurut kalian? Kenapa pemutusan itu endoterm, sementara interaksi itu eksoterm? Kenapa menurut kalian seperti itu? Kenapa seperti itu? Endoterm itu seperti apa sih? Kalau menurut kalian? Izin, Bu. Izin, Mem. Ya. Kalau reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap atau memerlukan kalor, Mem. Atau disebut juga kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Kalau reaksi eksoterm itu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Berarti endoterm itu kebalikan dari eksoterm. Oke. Nah, jadi berarti kalau endoterm membutuhkan energi, ya kan? Eksoterm berarti melepaskan energi. Ya kan? Benar nggak seperti itu? Nah, jadi kalau kalian berarti kalau dari sisi entalpi, kalau misalnya kalian eksperimen, ya, pernah nggak kalian eksperimen? Misalnya kalian buat larutan, nah tiba-tiba ketika larutan itu terbentuk, kalian pegang beakernya panas. Pernah nggak? Pernah, Mem. Pernah seperti itu kan? Nah, berarti itu proses apa? Endoterm, Mem. Endoterm. Masa endoterm? Eksoterm. Ya? Jadi kalau misalnya kita gabungkan dua campuran, nah ternyata kita pegang wadahnya jadi panas, itu berarti eksoterm. Nah, jadi makanya kadang-kadang kan ada beberapa pembuatan larutan itu, ketika larutannya itu sudah terjadi, dia ada panas yang dihasilkan. Nah, makanya eksoterm. Nah, sementara untuk pemutusan gaya intermolekuler itu, terkadang mungkin kita butuh misalnya energi. Energi itu bisa dari apa? Misalnya kita panaskan, ya kan? Atau misalnya kita aduk, ya. Kalau aduk kan berarti kita salurkan energi mekanik, kan ya. Nah, jadi makanya pemutusan membutuhkan energi. Nah, interaksi ini dia bisa menghasilkan, melepaskan energi. Ya, jadi ini kita melihat ya termodinamika dari pembentukan larutan. Nah, sekarang kita mau berbicara lagi kaitan antara jumlah partikel dengan tumbukan. Nah, jadi kalian kan kalau belajar kinetika ingat nggak? Reaksi itu bisa terjadi kalau ada tumbukan antar partikel, ya kan? Ingat nggak kalian waktu belajar kinetika ada tumbukan antar partikel. Nah, selain ada tumbukan, dia tumbukannya itu orientasinya harus tepat gitu ya. Nah, ada tumbukan pun kalau nggak orientasinya tepat, dia nggak akan bisa reaksi berjalan. Nah, jadi yang terjadi kalau misalnya partikel konsentrasinya semakin tinggi, ya, berarti tumbukannya itu semakin meningkat. Ya, makanya terkadang kalau kita berbicara konsentrasi, kadang kalau kita naikkan konsentrasi dari larutan kita, ya, semakin besar kemungkinan reaksinya berjalan. Kenapa? Karena kalau makin besar konsentrasi, semakin banyak partikel yang bisa saling bertumbukan. Kalau rendah konsentrasi, sedikit ya yang dia bertumbukan. Nah, jadi kalau sedikit yang bertumbukan kan berarti kan proses reaksinya juga lebih kecil kemungkinan terjadi. Ya. Nah, baru ada juga di sini kita mau lihat kelarutan. Ya, kelarutan. Nah, kalau kita lihat kelarutan itu pertama kita mau lihat kristalisasi. Ya, jadi pernah kalau misalnya dulu saya dulu pernah praktikum kimiaan organik waktu saya S1 ya, waktu saya masih seperti kalian. Nah, jadi kami itu praktikum kimiaan organik itu kami disuruh membuat kristal CuSO4 5H2O. Ya.
Nah, berarti kan saya harus mensintesis CuSO4 5H2O. Nah, jadi awalnya itu saya masukkan ada beberapa padatan, nah, saya masukkan juga solvennya, nah saya panaskan. Nah, akhirnya ketika sudah jadi larutannya, saya biarkan dia di laci saya. Nah, jadi ketika sebulan kemudian, ya, saya lihat larutan itu, ya, sudah ada kristalnya. Sudah ada kristalnya. Jadi sudah di beaker saya itu sudah kelihatan kristal CuSO4 5H2O yang berarti dia warna biru, cantik dia warnanya. Nah, jadi itu proses kristalisasi itu, ya kan? Berarti kita punya solut dengan solvent menjadi larutan, tetapi dia akhirnya dia bisa mengkristalisasi. Dia bisa si larutan ini berubah menjadi padatan. Ya, berubah menjadi padatan. Bukan dia berpisah ya, bukan si CuSO4 berpisah dengan H2O, tapi dia kristalnya. Jadi kan saya campur CuSO4 dengan H2O. Nah, tapi kristal yang terbentuk itu adalah CuSO4 5H2O. Nah, jadi inilah proses dia solut solvent menjadi larutan. Nah, larutan itu berubah dari cairan menjadi padatan. Ya. Nah, jadi makanya di sini ada proses kristalisasi, ya. Nah, baru kita lihat lagi larutan jenuh. Kalau menurut kalian larutan jenuh itu seperti apa? Larutan jenuh itu seperti apa? Apa definisi larutan jenuh? Mem. Jadi kalau misalnya dia jenuh, Mem, partikel-partikel larutan yang partikel-partikelnya itu habis bereaksi, Mem, dengan reaksi itu. Habis bereaksi dengan reaksinya, Mem. Reaksinya. Oke. Nah, saya mau besarkan ini gambar ini. Jadi ini saya ketika saya mempersiapkan kelas, saya buat gambar ini. Nah, ini ada artinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini larutan belum jenuh. Nah, ketika belum jenuh ini dia si QSP-nya lebih kecil dari KSP-nya. Nah, ketika jenuh, dia QSP sama dengan KSP. Nah, ketika dia lewat jenuh, si QSP-nya yang lebih besar dari KSP. Nah, jadi kalau misalnya ini kan, ini apa sih gambar yang ini? Jadi kalau ini kan ada larutan, ada campuran ya. Nah, begitu misalnya kita kasih mikroskop di sini, kita mikroskopkan, nah dia ini masih banyak ruang, ya kan? Masih banyak ruang kosong. Nah, itulah larutan belum jenuh. Kita bandingkan dengan larutan sudah jenuh, berarti kan ini si ini kita mikroskopkan lagi, dia sudah semakin berkurang ruang kosongnya. Berarti partikelnya sudah semakin banyak. Ya, bandingkan dengan ini. Dia ini kan nggak banyak partikelnya kan dia maksudnya dia sudah masih apa gitu, masih banyak ruang kosong. Sementara ini semakin berkurang. Masih ada ruang kosong tetapi sudah berkurang kalau dibandingkan dengan larutan yang belum jenuh. Nah, begitu sudah sampai ke lewat jenuh, semakin padat. Nah, begitu semakin padat ini seperti tidak ada lagi kesempatan untuk memenuhi ini. Jadi dia sudah penuh. Nah, inilah kalau kita lihat ilustrasi
dari larutan belum jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Nah, itu larutan jenuh. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat definisi ya. Apa itu kelarutan? Kelarutan itu ya, kita mengukur jumlah zat terlarut ya pada suatu larutan tertentu pada suhu tertentu pada saat larutan jenuh. Jadi kita mengukur kelarutan di posisi yang kedua ini. Jadi ketika setimbang antara terbentuknya, misalnya terbentuknya gas dengan mencairnya gas, nah, disitulah kita mengukur kelarutan tersebut. Nah, jadi disinilah dia. Jadi kalau kalian ingat lagi semester lalu ya, kalian belajar kinetika dan kesetimbangan kan? Nah, kesetimbangan itu kan berarti ketika dia dua arah itu sama lajunya. Nah, berarti saat jenuh itu berarti misalnya kita ada suatu larutan yang volatil, ya, larutan yang mudah menguap, berarti jenuh itu adalah ketika kecepatan dia membentuk gas dengan kecepatan gas berubah kembali menjadi larutan itu sama. Nah, pada saat itulah kelarutan diukur. Ya, pada saat itulah kelarutan diukur. Nah, sekarang larutan tak jenuh. Berarti kalau larutan tak jenuh itu solidnya lebih sedikit dari larutan jenuh. Nah, sementara larutan yang tadi yang lewat jenuh tadi atau super jenuh, dia solidnya lebih banyak dari larutan jenuh. Nah, makanya di sini dia sebagai standarnya itu adalah si larutan jenuh itu. Jadi makanya kelarutan ini diukur pada saat larutan jenuh. Jadi pada saat laju pembentukan gas dan laju dari gas ke cair itu sama, nah disitulah diukur kelarutan. Oke? Jelas kan sampai di sini? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Ma'am. Jelas. Oke. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu? Jadi kelarutan itu berbeda untuk setiap senyawa. Ya nggak sama, berbeda. Nah, biasanya kelarutan itu ditentukan oleh sifat solut dan solvent. Ya, sifat solut dan solvent. Nah, khusus untuk gas, ya ingat tadi kan kalau misalnya larutan itu tidak melulu cairan ya, gas itu juga bisa disebut sebagai larutan. Nah, jadi kelarutan dari gas itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, jadi kalau misalnya dia ada solut dan solventnya, nah dia sifat-sifat si solut, sifat-sifat si solvent ini mempengaruhi kelarutannya. Nah, sementara untuk gas itu suhu dan tekanan itu mempengaruhi kelarutan dari gas tersebut, ya. Nah, sekarang kalau misalnya antara solut dan solvent itu gaya tarik menariknya makin besar, kelarutannya makin besar. Nah, bagaimana ini maksudnya? Maksudnya berarti kelarutan itu akan meningkat kalau massa molekulnya meningkat atau polaritasnya meningkat. Ya, massa molekulnya meningkat atau polaritasnya meningkat.
Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ada beberapa yang kita bisa lihat untuk kelarutan ini. Yang pertama itu kalau kita punya pelarut polar, ya, itu biasanya lebih suka kalau dia melarutkan senyawa yang ionik. Apa contohnya? Pelarut polar. Apa contoh pelarut polar? Contoh dari pelarut polar apa? Air. Hah? Air. Nah, air itu adalah pelarut polar. Nah, berarti pelarut polar itu cenderung melarutkan senyawa ionik. Nah, contohnya senyawa ionik apa? Hah? Apa contoh senyawa ionik? Natrium klorida. Natrium klorida ya, sodium klorida ya, NaCl. Nah, itu senyawa ionik. Kalium klorida. Apa? Kalium. Klorida juga kan, Mem? Kalium klorida, potasium klorida, maksudnya potasium klorida, KCl. Iya, Mem. Nah, ya KCl juga, ya kan? Intinya kalau misalnya kita larutkan dalam air, dia terionisasi, ya kan? Jadi yang positif, ion positif, ion negatif, ya. Contohnya ya itu tadi AgCl juga, silver chloride juga ya. Nah, itu semua adalah senyawa ionik. Nah, berarti dia bisa dilarutkan memakai pelarut polar yang contohnya adalah air. Nah, berarti kalau begitu non-polar, senyawa non-polar akan dilarutkan oleh pelarut polar. Ya, jadi like dissolve like katanya dulu kan waktu kimia umum kalian ada belajar itu kan, yang sama suka melarutkan yang sama. Oke. Nah, ada juga kita bisa sebutkan istilah miscible. Miscible. Nah, miscible ini adalah kalau kita punya cairan, dia bisa bercampur. Ya, ada juga cairan nggak bisa bercampur kan? Nah, kalau cairan yang bisa bercampur ini kita sebut miscible. Contohnya apa? Contohnya adalah aseton dan air. Jadi kalau kalian punya aseton, kalian punya air, kalian campurkan, dia itu jadinya homogen. Ya, jadi campuran yang homogen. Nah, ada miscible, ada lagi immiscible. Nah, immiscible itu berarti kalau miscible dia bisa bercampur, immiscible berarti tidak dapat bercampur. Nah, contohnya apa? Contohnya minyak dan air. Ya, minyak dan air itu adalah cairan yang campuran yang immiscible. Nah, nanti kan di mini riset kalian kan, rekayasa ide dan mini riset kalian, yaitu kan mempelajari bagaimana emulsi dari minyak dan air, ya, karena minyak dan air adalah campuran immiscible. Nah, sekarang kita lihat, kalian perhatikan diagram yang ini, ya, grafik yang ini. Saya ambil dari satu paper ya. Ini Y-nya ini apa? Kelarutan ya. Kelarutan ya. Tapi kalau kalian lihat kelarutan dalam 100 gram H2O. Nah, perhatikan ya. Jadi kelarutan dalam H2O. Nah, berarti X-nya ini adalah suhu. Nah, kalau kita perhatikan ya, hanya sirium sulfat yang berbeda trennya. Ya kan? Kalau yang lain bagaimana trennya? Begitu kita naikkan temperaturnya, bagaimana kelarutannya? Meningkat. Meningkat. Ya. Tapi kalau sirium sulfat ini kita naikkan temperaturnya,
dia kelarutannya malah menurun sampai airnya stagnan dia. Ya kan, stagnan di sini. Ya, stagnan. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya ini berarti kan entalpi pemutusan itu ada yang endotermik, ada yang eksotermik. Ya. Nah, kalau misalnya yang lain ini berarti entalpi pemutusannya itu endotermik. Kenapa? Karena kita tingkatkan suhu berarti kan kita supply energi. Nah, dia semakin tinggi kelarutannya. Tapi kalau sirium sulfat ini malah kebalikannya kan. Kita naikkan suhu, dia malah kelarutannya menurun. Berarti dia entalpi pemutusannya itu adalah eksotermik. Nah, dia tidak butuh energi sebenarnya untuk kelarutannya ya. Dia malah melepaskan energi. Makanya dinaikkan suhunya malah menurun kelarutannya. Kalau yang lain dia endotermik karena kita tingkatkan suhu, dia kelarutannya meningkat. Ya. Nah, jadi makanya kalau kalian melihat larutan gitu ya. Nah, kalau kalian kerja di lab gitu, lihat larutan gitu. Kalau dari segi kimia fisiknya sebenarnya banyak yang rumit ya. Nah, pertama ya ternyata harus ada tumbukan antar partikel di dalam larutan itu baru misalnya terjadi reaksi. Nah, baru terjadi campuran yang homogen gitu ya. Nah, ini juga ternyata tidak semua senyawa yang kalau kita panaskan dia makin melarut, enggak. Ya, tentunya contohnya inilah sirium sulfat ini kita panaskan justru malah kelarutannya menurun gitu ya. Jadi kalau kita melihat larutan ini dari sisi termodinamika, nah dia banyak yang harus kita perhatikan yang sebenarnya menarik ya kalau kita perhatikan. Oke. Nah, itu tadi ini berarti padat dengan cair ya, padat dengan cair. Nah, kalau kita mau berbicara gas ya. Nah, apa yang berbeda di sini? Kalau kalian lihat dari gas. Kalau kita naikkan temperatur suhunya bagaimana? Apa yang terjadi? Makin menurun, Mem. Kelarutannya ya. Nah, jadi makanya kelarutan dalam gas itu justru berkurang kalau meningkatnya suhu. Berarti kalau gas itu dia eksotermik ya. Eksotermik dia. Jadi dia justru kalau makin panas dia semakin menurun kelarutannya. Oke, nah kita bisa lihat di CH4, O2, CO, helium, ya kan? Nah, semua ini kelarutannya menurun. Walaupun misalnya kalau CH4, O2 dan CO ini dia agak ada gradiennya. Ini agak landai dia ya. Kalau helium ini kan agak landai dia. Oke. Nah, tapi tetap aja tren menurun, ya. Sekarang kita masuk ke hukum Rolle. Kalau kalian ingat di kimia umum belajar apa kalian hukum Rolle? Apa yang kalian pelajarin di hukum Rolle? Hah? Apa yang kalian pelajari? Nah, jadi kalau hukum Rolle ini tentang sifat-sifat tekanan uap, Bu. Tentang sifat-sifat tekanan uap larutan, Bu, yang mengandung zat pelarut. Siapa yang jawab? Theo ya? Iya, Bu. Theo, oke. Ya, tentang tekanan uap yang mengandung zat pelarut. Jadi berarti kalau misalnya kita ukur tekanan uap pelarut murni, nah, baru kita bandingkan dengan tekanan uap yang larutan, ya, itu berbeda, ya. Jadi tekanan uap pelarut murni itu harus dikalikan dengan
fraksi mol. Baru kita bisa dapatkan tekanan uap dari larutan. Ya, inilah artinya kan. Jadi tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol dari larutan dikalikan dengan tekanan uap dari pelarut murni. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menghitung fraksi mol? Bagaimana kita caranya menghitung fraksi mol? Bagaimana? Rumusnya kan, Mem? Bukan. Iya, rumus fraksi mol. Rumusnya SP sama dengan NT per NT dikali NP. NP? Maksudnya gimana? XP sama dengan NP per NT ditambah NP. T-nya apa? NT itu apa? NT Jumlah dengan jumlah mol terlarut. dengan fraksi mol terlarut. Ya, jadi fraksi mol itu mol. Misalnya kalau A dan B lah singkatnya, kita ada campuran A dan B, ya kan? Berarti fraksi mol A adalah jumlah mol A dibagi mol A ditambah mol B, gitu ya. Mol total ya. Nah, mol total. Oke. Nah, saya hanya memastikan kalian ingat ya, karena nanti kita bakal pakai. Nah, jadi ini hukum Raoult ini itu tadi kan. Jadi bahwa kalau misalnya ada zat kita larutkan dalam suatu larutan, nah biasanya tekanan uap larutannya akan berkurang, ya. Nah, ini bergantung pada dua variabel. Jadi yang pertama itu bergantung kepada fraksi molnya, baru dia bergantung kepada tekanan uap si pelarut murninya. Ya, jadi sama seperti rumusnya tadi. Oke. Nah, berarti sekarang kalau kita perhatikan secara detail, ya kan? Berarti pada suhu tertentu, ya, untuk padatan atau cairan tertentu, nanti itu akan ada kesetimbangan dinamis, ya, kesetimbangan dinamis. Jadi ada pada suatu poin dia, ya, kan ini biasanya kita berbicara tentang larutan yang volatil, ya, larutan yang volatil yang dia bisa berubah menjadi gas, gitu ya, kalau kita berbicara tekanan uap. Nah, berarti pada saat tertentu itu laju dari si uap berubah jadi cair ataupun sebaliknya itu sama, ya. Nah, disitulah kita mau menentukan si tekanan uap tersebut. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di RPS, ya kan, kita ada belajar larutan ideal, ya kan, ada juga belajar larutan non ideal, ya. Nah, kalau larutan ideal itu dia mengikuti hukum Raoult. Kalau dia menyimpang dari hukum Raoult, dia berarti disebut larutan non ideal, ya, larutan non ideal. Nah, biasanya itu kalau misalnya ada larutan yang encer, ya, dia tidak akan bisa sama hasilnya dengan hukum Raoult. Kalau kita hitung, misalnya kalau kita punya larutan yang konsentrasinya sangat-sangat rendah, ya, kita hitung memakai hukum Raoult itu, nanti tekanan uapnya lebih besar ternyata. Jadi ada penyimpangan, ya. Nah, ketika berarti di sini kita sebutlah ketika larutan itu konsentrasinya rendah, dia kita sebut sebagai larutan non ideal. Nah, karena ketika kita aplikasikan si hukum Raoult kepada larutan itu terjadi penyimpangan, ya. Nah, ini dia grafiknya, ya. Ini yang biru ini kita sebutlah dia hukum Raoult. Berarti dia ideal, makanya dia
lurus, ya kan? Nah, ada juga nanti kita belajar Henry's Law, hukum Henry. Nah, hukum Henry ini juga ada kaitannya dengan larutan non ideal, ya. Nah, jadi antara Henry's Law dengan Rawls Law ini, disitulah yang garis merah ini kita sebut sebagai non-ideal solution, yang berarti larutan tidak ideal. Ya. Jadi either dia, kalau misalnya dia terlalu encer, nah itulah dia sudah bergeser ke non-ideal solution. Ya. Nah, kalian lihat di sini kan, kalau kita lihat garisnya, bagaimana kita menentukan ini? Dia Y-aksisnya adalah tekanan, sementara X-aksisnya apa ini? Ini apa? X-aksisnya ini apa? Ini kan bapak tua orang ini. Apa ini? Muslim, bapak mudanya Muslim. Fraksi mol, ya, fraksi mol. Oke, makanya di sini ada tulis pure komponen. Kalau pure komponen itu fraksi molnya berapa? Kalau dia murni, dia nggak campuran, fraksi molnya berapa? Fraksi molnya berapa? 1 ya. 1 lah. Kalian gimana sih? Kalau pure komponen, kan kalau murni dia fraksi molnya 1, ya kan? Nah, tapi kalau dia sudah ada campuran, fraksi mol itu kan selalu pecahan kan? Dia nggak pernah bilangan bulat, dia selalu pecahan. Nah, jadi kalau misalnya dia 1, nah udah berarti itu pure komponen. Ya. Oke. Nah, sekarang kenapa si hukum Rawls ini sering dipakai? Ya kan? Kita selalu kan gini kan, kalau kalian perhatikan di gas dan termo ada gas ideal, ya kan? Tapi ada juga gas nggak ideal. Nah, kalau misalnya ternyata memang gas ideal ini sebenarnya kalau diaplikasikan ke nyata ada penyimpangan, kenapa kita masih pakai gitu ya? Nah, ternyata maksudnya walaupun misalnya si hukum Rawls ini tidak cocok untuk yang cairan larutan yang konsentrasi rendah, tapi untuk konsentrasi yang pekat, nah, dia berhasil gitu ya, dia mendekati hasilnya. Nah, jadi makanya di sini konsep hukum Rawls itu adalah konsep sifat koligatif. Ya, kalau kalian ingat lagi konsep sifat koligatif bahwa kalau kalian tambahkan zat terlarut, nah dia tekanan uapnya menurun. Nah, kenapa tekanan uap menurun? Karena berarti celah-celah di partikel pelarut itu akan ditempati oleh zat terlarut. Nah, zat terlarut ya. Jadi karena ditempati oleh zat terlarut berarti kan padat dia kan. Nah, karena padat dia jadi lebih sedikit si zat terlarut itu yang berubah dari larutan menjadi fase gas ya. Jadi makanya akibatnya tekanan uapnya lebih rendah gitu ya. Ngerti kan Mas yang saya jelaskan kan? Ngerti kan? Ngerti kan? Ma'am. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi ada keseimbangan dinamis antara molekul yang volatil dalam fase cair dan gas. Nah, jadi kalau misalnya ini ada wadah. Wadahnya ini tertutup ya, tertutup. Nah, berarti saat wadah ini tertutup, tekanan uap jenuhnya ini kita bisa tentukan gitu ya. Nah, berarti tekanan uap jenuh itu adalah ketika ya kecepatan partikel berubah dari gas. Ini kan ceritanya yang di sini ini gas, yang di sini ini adalah cairan. Jadi dia berubah dari gas ke cairan dan cairan jadi gas itu adalah sama.
Itu disitulah dia kesetimbangan dinamis itu. Nah, ini gambar ini itu menunjukkan seperti itu kan. Kalian lihat nih kan ada tanda panah ke bawah, ya kan? Ada tanda panah ke atas. Nah, yang atas ini adalah fase gas. Sementara yang ini adalah fase cair. Nah, jadi kesetimbangan dinamis itu adalah dari fase gas menjadi fase cair. Nah, ada juga dari fase cair dia naik jadi fase gas. Nah, jadi inilah kesetimbangan dinamis itu. Jadi karena misalnya bertambah partikel di sini, kalau misalnya kita tambah zat terlarut kan berarti semakin padat di sini kan? Semakin padat di sini. Berarti kalau semakin padat di sini kan semakin susah si larutan ini, partikel yang ada di larutan ini berubah menjadi cairan gas. Nah, karena itu makanya tekanan uapnya itu dia menurun. Karena dia semakin susah, ceritanya dia semakin sempit gitu kan, semakin sempit jadi dia nggak leluasa untuk bergerak. Ya, karena ada zat terlarut gitu ya. Nah, itu maksud dari si hukum Rawls tadi, maksud dari sifat koligatif tadi. Nah, jadi makanya di sini kita tambahkan ya kan. Nah, kalian lihat di sini ada hitam ini kan. Nah, karena hitam dia ini ada, dia semakin susah dia berkurang. Makanya di sini semakin jarang ada partikel-partikel itu. Kita bandingkanlah dengan ini. Ini kan dia nggak terisi lah ceritanya kan. Nggak terisi. Dia hanya si solvent aja. Nah, karena hanya si solvent aja lebih leluasa dia bergerak. Nah, makanya lebih banyak di sini partikel dalam fase gas. Nah, tapi begitu kita isi ini, nah dia agak susah. Dia mau balik ke ini pun dia susah. Ya kan? Kenapa? Mau kemana dia? Mau tempatin mana? Karena ini udah terisi. Nah, ini pun dia lebih susah bergerak. Nah, itulah maksudnya ketika kita tambahkan zat terlarut, tekanan uap itu dia akan menurun. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, berarti bagaimana kalau misalnya molekul pelarutnya kita kurangin? Nah, berarti kalau molekul pelarutnya kita kurangin, jumlah molekul yang dapat lolos juga berkurang. Ya kan? Jumlah molekul dapat lolos berkurang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada interaksi antara pelarut dan zat terlarut. Ya, jadi kita kurangin pun, tapi karena ada zat terlarut itu tetap aja dia susah dia melepaskan diri gitu ya. Karena antara zat terlarut dengan si pelarut itu dia ada interaksi juga. Ingat kan tadi entalpi tadi kan kita berbicara bahwa ketika sesuatu itu sudah ada menjadi campuran yang homogen ya kan, pertama dia harus pemutusan ikatan, dan akhirnya yang tahap ketiga dia ada interaksi antara si solut dengan si solvent. Nah, interaksi solut dengan solvent ini juga menyebabkan si molekul itu tidak leluasa lagi berubah dari cair ke gas atau sebaliknya. Nah, makanya jadinya tekanan uapnya itu jadi menurun ketika kita sudah menambahkan zat terlarut. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah? Nggak ada? Masih sabar? Mengikuti kuliah? Masih kuat? Masih, Mem. Masih? Oke. Masih, Mem. Hah? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Oke. Nggak ada apa-apa, Mem. Oke, ya udah. Nah, sekarang ada net effect. Ya, net effect. Apa itu net effect? Jadi net effect itu adalah kalau kesetimbangan tercapai, berarti dia lebih sedikit molekul pelarut dalam fase uap. Nah, jadi jika jumlah partikel dalam uap lebih sedikit pada kesetimbangan, berarti tekanan uap jenuhnya lebih rendah. Nah, jadi ini seperti kesimpulan dari yang sudah kita bahas dari beberapa slide itu tadi ya. Jadi ketika kesetimbangan tercapai, lebih sedikit molekul pelarut dalam fase uap. Nah, berarti kalau lebih sedikit, nah berarti kan tekanan uap jenuhnya itu lebih
rendah. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya limitation on Raoult's law itu. Apa kelemahannya? Karena kan tadi kalau dia larutannya encer, ya kan? Dia ada penyimpangan dari hukum Raoult ini, ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada larutan ideal itu, ya, tidak ada larutan ideal dan hanya larutan ideal yang memenuhi hukum Raoult, ya. Sementara larutan yang kita gunakan sehari-hari itu, dia tuh sebenarnya kebanyakan tidak memenuhi hukum Raoult. Kenapa? Karena dia misalnya dia terlalu encer satu, atau dia terlalu terkonsentrasi. Jadi dia kalau yang terlalu itu dia nggak bisa menggunakan hukum Raoult, ya. Nah, jadi secara teori itu seperti apa sih larutan ideal itu? Ya, jadi kan ingat, kita di RPS kita harus belajar dulu apa sih larutan ideal itu. Nah, larutan ideal itu adalah ketika tidak ada gaya tarik antara pelarut dan zat terlarut. Atau misalnya gaya tarik antara pelarut dan zat terlarut itu sama persis. Nggak mungkin kan? Mana mungkin seperti itu. Pasti gaya tarik antara pelarut dan zat terlarut itu nggak sama dengan gaya tarik pada saat molekul pelarut tidak ada zat terlarutnya. Nah, nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kan sifat-sifat dari setiap senyawa itu berbeda. Nah, jadi makanya tidak mungkin sebenarnya terjadi si larutan ideal ini. Tapi kita harus bikin asumsi larutan ideal ini supaya kita bisa memahami bagaimana larutan yang nyata. Nah, jadi makanya in an ideal solution, the force between the solvent itu are exactly the same between. Jadi ini kan yang biru dengan biru ini kalau larutan ideal, gaya tarik antara yang biru dengan biru muda ini dengan biru muda dengan hitam itu harus sama. Nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena jelas kan zat terlarut itu berbeda sifatnya dengan si pelarut. Jadi nggak akan mungkin dia sama. Nah, karena itu makanya pada dasarnya tidak mungkin terjadi larutan ideal ini. Oke. Berarti larutan nyata itu apa? Larutan nyata itu contohnya itu tadi garam dengan air. Nah, garam dengan air bagaimana? Nah, itu garam dengan air berarti kan ada gaya tarik yang kuat antara molekul air dan ion. Ya, molekul air dan ion. Nah, baru kalau encer dia, ya, kalau encer dia ada bagian dari molekul air yang tanpa zat terlarut. Jadi terbalik. Jadi sebenarnya kalau larutannya cukup encer, jangan encer, cukup encer, dia itu mendekati sifat ideal. Ya, mendekati sifat ideal. Oke. Nah, ini udah jam 5.15 ya. Saya rasa kita akhiri dulu perkuliahan kita. Sudah ada 1 jam kita kan? Sudah, Bu. Sudah, Mem. Ya, sudah 1 jam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri.